Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamtisari NIM 230601889 dari kelas IPA C atau semester 7 akan menjelaskan sedikit tentang anatomi jaringan tumbuhan. Kemudian jaringan meristem sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada apikal, interkalar, dan lateral. Kemudian untuk jaringan permanen dibagi menjadi 5, yaitu jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan jaringan gabus. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar struktur dan fungsi jaringan meristem. Jaringan meristem apikal terdapat di 2 bagian, yaitu pada ujung daun dan pada ujung akar. Kemudian meristem interkalar pada pangkal ruas batang. Kemudian meristem lateral pada kambium pembuluh dan sel gabus. Meristem adalah jaringan sel penyusunnya yang bersifat embrional. Artinya terus-menerus membelah diri untuk menambah jumlah sel tubuh tumbuhan. Kemudian sel meristem merupakan sel muda dan belum diferensiasi dan spesialisasi. Kemudian kita akan masuk ke dalam ciri-ciri jaringan meristem. Ciri-ciri jaringan meristem dibagi menjadi 8, yaitu yang pertama, sel berukuran kecil, terdiri dari sel-sel muda dalam fase pembelahan pertumbuhan. Nukleus berukuran relatif besar. Kemudian sel berdinding tipis, sitoplasma berjumlah banyak, vakuola berukuran kecil, selnya berbentuk kubus, dan plastisida belum matang. Jaringan meristem ada 4, yaitu yang pertama sebagai jaringan penyokong pada pertumbuhan diameter batang. Yang kedua, sebagai jaringan penyokong pertumbuhan meninggi pada batang dan memanjang pada akar. Yang ketiga, yaitu sebagai jaringan penyokong dalam pertumbuhan organ perantara tanaman. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu pertumbuhan dan perkembangan menjadi panjang, besar, dan meningkat. Ini adalah contoh-contoh dari gambar jaringan meristem apikal, jaringan meristem interkalar, dan jaringan meristem lateral. Yang selanjutnya kita akan masuk ke dalam struktur dan fungsi jaringan permanen. Jaringan permanen adalah jaringan yang berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer maupun sekunder yang telah berdiferensiasi dan terspesialisasi mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Berdasarkan jumlah sel dibedakan menjadi 2, yaitu jaringan sederhana. Jaringan sederhana dibagi menjadi 3, yaitu parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Kemudian pada jaringan kompleks terdapat epidermis, xilem, dan floem. Kemudian menurut fungsinya jaringan permanen dibagi menjadi 5, yaitu jaringan pelindung atau epidermis, yang kedua jaringan dasar atau parenkim, yang ketiga jaringan penyokong atau kolenkim dan sklerenkim, dan yang keempat jaringan pengangkut atau pembuluh, xilem dan floem, dan yang kelima yaitu jaringan gabus. Kemudian kita akan masuk ke dalam struktur dan fungsi jaringan epidermis. Jaringan epidermis tersusun dari selapis sel yang berbentuk pipih, rapat, sel-selnya hidup dan tidak memiliki klorofil. Kemudian fungsi dari jaringan epidermis adalah sebagai pelindung jaringan di dalamnya, tempat pertukaran zat, dan menghambat hilangnya air karena penguapan. Kemudian modifikasi jaringan epidermis yaitu ada yang pertama stomata. Stomata terdapat pada epidermis organ tumbuhan yang berwarna hijau. Stomata berfungsi sebagai jalan masuk dan keluarnya oksigen dan karbon dioksida pada proses respirasi maupun fotosintesis. Yang selanjutnya yaitu ada trikomata. Trikomata adalah rambut-rambut dari epidermis yang terdiri atas sel tunggal atau banyak sel. Kemudian ada spina atau duri. Spina adalah tonjolan pada permukaan epidermis batang yang
terbentuk dari jaringan stel atau silinder pusat. Kemudian ada sel kersi. Sel kersi adalah bagian sel epidermis yang berbentuk bulat, elips, berisi kristal kersi. Sel kersi berfungsi untuk memperkuat batang. Yang terakhir ada filamen. Filamen tersusun dari sel-sel mati yang terdapat di bagian dalam epidermis akar gantung pada tumbuhan epifit. Filamen berfungsi untuk menimbun air yang diperolehnya dan mengikat oksigen. Yang selanjutnya kita akan masuk ke dalam jaringan permanen yang kedua, yaitu jaringan parenkim atau jaringan dasar. Disebut juga jaringan dasar karena menyusun sebagian besar jaringan pada akar, batang, daun, dan buah. Kemudian terdapat di bagian berkas jaringan pengangkut. Kemudian terdapat di antara jaringan lain, misalnya di xilem dan phloem. Kim juga dapat dibedakan menjadi jaringan lain karena sel-selnya merupakan sel hidup yang berukuran besar, tipis, umumnya berbentuk segi enam. Kemudian memiliki vakuola, letak inti sel mendekati dasar sel, kemudian mampu membelah secara meristematik atau bersifat embrional, dan yang terakhir yaitu memiliki ruang antar sel yang banyak sehingga letaknya tidak rapat. Jaringan parenkim berdasarkan fungsinya terdapat 6, yaitu yang pertama parenkim asimilasi, parenkim penimbun, parenkim air, parenkim pengangkut, parenkim penyimpan udara, dan parenkim penutup luka. Jaringan penyongkong disebut juga jaringan mekanik karena memiliki dinding sel yang tebal, kuat, mengandung lignin dan zat-zat lainnya. Kemudian zat-zat tersebut memberi sifat keras pada dinding selnya. Di samping itu, sel-selnya telah mengalami spesialisasi. Kemudian fungsi dari jaringan penyongkong kolenkim dan sklerenkim adalah untuk menghubungkan jaringan satu dengan jaringan lain, terus menguatkan tegaknya batang, daun, kemudian melindungi biji atau embrio, kemudian memperkuat jaringan parenkim yang menyimpan udara, kemudian melindungi berkas pengangkut atau vaskuler. Kemudian ada yang tahu apa hubungan kolenkim dan parenkim? Hubungan kolenkim dan parenkim terdapat di bawah permukaan batang dan daun muda, jarang ditemukan di akar, bertanda sel primer berdinding tebal dan no lignin. Sedangkan untuk ciri-ciri dari sklerenkim adalah merupakan organ dewasa, dinding sel tebal, berlignin atau berkayu, protoplasma mati atau tidak aktif setelah dewasa, kemudian terdiri dari serabut sklerenkim dan sklereid. Yang selanjutnya kita akan masuk ke dalam struktur dan fungsi jaringan pengangkut. Nama lain dari jaringan pengangkut yaitu berkas vaskuler. Jaringan pengangkut air, unsur hara, dan zat makanan hasil fotosintesis terdiri dari dua, yaitu terdapat xilem dan phloem. Yang pertama kita akan bahas yaitu tentang xilem. Xilem berfungsi untuk menyalurkan air dan unsur hara dari akar ke daun. Kemudian umumnya merupakan jaringan mati dengan dinding sel yang tebal dan terlapis lignin. Kemudian macam-macam susunan sel jaringan xilem yaitu trakeid, trakea atau pembuluh kayu, parenkim, xilem, serabut atau serat xilem. Yang kedua yaitu jaringan pengangkut phloem. Phloem berfungsi menyalurkan zat-zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh bagian tumbuhan. Penyusunan sel tapis adalah sel albumin, sedangkan penyusun komponen pembuluh tapis yaitu sel pengantar, parenkim phloem, parenkim jari-jari empulur, serat phloem, dan sklereid. Berdasarkan letak xilem dan phloemnya dibedakan menjadi 3 tipe dasar, yaitu tipe kolateral,
tipe bikolateral, dan tipe radial. Yang pertama yaitu tipe kolateral. Tipe kolateral adalah tipe berkas pengangkut yang posisi silem dan floemnya saling berdampingan. Kemudian yang kedua yaitu tipe bikolateral. Posisi silem dan floem pada tipe pengangkut bilateral adalah silem berada di antara dua floem atau susunannya adalah floem luar, silem, dan floem dalam. Yang ketiga yaitu tipe radial. Tipe radial adalah tipe berkas pengangkut yang terbentuk jika posisi floem dan silem tersusun berselang-seling dan biasanya dijumpai pada bagian akar tumbuhan. Yang terakhir, kita akan masuk ke dalam struktur dan fungsi jaringan gabus. Jaringan gabus adalah jaringan yang terdapat pada bagian tepi alat-alat pada tumbuhan dan tersusun oleh sel-sel parenkim gabus. Sel-sel berbentuk kotak dan dinding selnya mengalami penebalan oleh suberin dan bersifat tidak tembus air. Kemudian lebih kuat pada jaringan epidermis karena jaringan gabus mengandung suberin dan kutin. Kemudian fungsi dari jaringan gabus adalah menggantikan jaringan epidermis sebagai pelindung, mencegah penguapan, dan melindungi dari kerusakan mekanis dan infeksi patogen. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi anatomi jaringan tubuhan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.